Ayo jaga paru-paru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Fajri Kurniawan. Di channel ini kita akan mengupas tentang masalah-masalah kesehatan, mulai dari penyakit biasa sampai ke penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Seperti biasanya, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua, karena populasi pandemi COVID-19 di Indonesia sekarang sudah menurun, tetapi tidak menutup kemungkinan corona itu sudah tidak ada. Corona itu masih ada. Jadi kepada teman-teman semua, harap untuk selalu memakai masker, jauhi keramaian, dan selalu taati protokol kesehatan. Di video kali ini kita masih membahas tentang tuberkulosis. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas apa sih itu tuberkulosis, bagaimana gejala-gejalanya, dan bagaimana cara pencegahannya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengobatan dan cara-cara mengobati tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis terjadi saat bakteri penyebab TBC aktif menginfeksi dan berkembang biak di dalam tubuh, atau disebut dengan TB aktif. Tuberkulosis yang menyerang paru-paru bisa disembuhkan dengan menjalani pengobatan selama 6-9 bulan. Ada dua tahap pengobatan TBC, yaitu yang pertama tahap intensif, yang kedua tahap lanjutan. Dilansir dari Pusat Informasi Obat Nasional, selama menjalani dua tahap pengobatan, pasien akan mengkonsumsi obat TBC jenis antibiotik dan anti-infeksi sintesis. Obat-obatan yang digunakan bekerja untuk 3 fungsi klinis, yaitu membunuh, mensterilisasi atau membersihkan tubuh, dan mencegah resistensi atau kebal bakteri. Nah, saya akan menjelaskan tahap-tahap pengobatan TBC seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, tahap intensif. Pada tahap pengobatan intensif, pasien perlu minum obat TBC setiap hari dalam kurun waktu 2 bulan. Tujuannya yaitu untuk menekan jumlah bakteri penyebab TBC dan menghentikan infeksinya sehingga pasien tidak bisa lagi menularkan penyakit. Sebagian besar pasien yang berstatus menularkan infeksi berpotensi menjadi tidak menular atau non-infeksi dalam waktu 2 minggu. Dengan syarat, pasien tersebut harus menjalani pengobatan dengan benar dan rutin. Jenis obat TBC yang digunakan dalam tahap ini bisa berbeda-beda, tergantung dari regimen pengobatan yang disesuaikan dengan kategori pasien. Kategori pasien sendiri ditentukan dari riwayat pengobatan dan hasil BTA melalui pemeriksaan sampel dahak. Secara umum, terdapat 3 kategori pasien TBC. Kategori yang pertama yaitu kasus baru. Pasien dengan BTA positif tapi belum pernah mendapatkan pengobatan anti tuberkulosis selama kurang dari 4 minggu. Atau BTA negatif dengan TB ekstra paru atau infeksi bakteri menyerang organ selain paru yang berat. Kategori yang kedua ini terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kategori relapse. Pada kategori ini, pasien yang telah dinyatakan sembuh setelah menyelesaikan pengobatan tapi hasil BTA-nya kembali positif. Selanjutnya itu kategori kasus gagal. Pada kategori ini, pasien dengan BTA tetap positif atau kembali positif setelah pengobatan selama 6 bulan. Kategori pengobatan terputus. Pasien yang telah berobat tapi berhenti dan kembali dengan keadaan BTA positif atau hasil radiologi menunjukkan status TB aktif. Selanjutnya kategori yang ketiga. Pada kategori ini, pasien dengan hasil ronsen positif dengan kondisi TB ekstra paru ringan. Kita sekarang masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap lanjutan. Di pengobatan tahap lanjutan, jumlah dan dosis obat TBC yang diberikan akan berkurang. Biasanya hanya 2 jenis obat, namun durasi untuk jangka pemberiannya bertambah, yaitu sekitar 4 bulan pada pasien dengan kategori kasus baru. Tahap pengobatan lanjutan penting untuk memastikan bahwa bakteri yang sudah tidak aktif menginfeksi benar-benar hilang dari tubuh, sehingga mencegah gejala TBC kambuh kembali. Nah, setelah kita tahu kategori-kategori TBC dan jangka-jangka waktu pemberiannya dan tahap-tahapnya juga, ya untuk setiap penyakit pasti ada obatnya, ya kan. Jadi sekarang kita akan membahas obat-obatnya. Jenis-jenis obat TBC lini pertama. Yang pertama yaitu isoniazid atau sering dikenal dengan INH. Isoniazid merupakan jenis antituberkulosis yang paling ampuh untuk membunuh bakteri penyebab tuberkulosis.
Obat ini bekerja dengan cara mengganggu pembuatan mikolik asid, yaitu senyawa yang berperan dalam membangun dinding bakteri. Untuk setiap obat-obatan pasti mempunyai efek samping. Efek samping dari isoniazid ini yaitu yang pertama, efek neurologis. Dia akan mempengaruhi seperti gangguan penglihatan, vertigo, insomnia, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu hypersensitivitas seperti demam, menggigil, kulit kemerahan, dan selain sebagainya juga. Efek hematologis, gangguan saluran pencernaan, hepatotoksisitas. Efek samping lainnya seperti sakit kepala, jantung berdebar-debar, mulut kering, resistensi urin, dan rematik. Jenis obat yang kedua yaitu rifampicin. Kita pasti sudah tahu semuanya lah kan. Rifampicin ini memang terkenal untuk pengobatan penyakit TBC. Obat ini adalah obat jenis antibiotik turunan dari rifamicin, sama seperti isoniazid. Rifampicin bisa membunuh kuman yang tidak dapat dibunuh oleh isoniazid. Rifampicin ini bekerja dengan cara mengganggu kerja enzim bakteri. Rifampicin mempunyai efek samping seperti gangguan pencernaan, seperti panas di perut, sakit perut, mual, muntah, kembung, dan lain sebagainya. Gangguan sistem saraf pusat seperti mengantuk, letih, sakit kepala, pusing, bingung. Terus hypersensitivitas seperti demam, sariawan, hemolisis. Yang paling menonjol efek samping dari rifampicin ini adalah setelah mengkonsumsinya, setiap kita mengalami proses ekskresi, baik itu melalui urin, keringat, ataupun yang lain, seperti urin kita akan berwarna merah setelah mengkonsumsi rifampicin ini. Yang terakhir yaitu gangguan menstruasi atau hemaptisis atau batuk berdarah. Obat yang ketiga yaitu pirazinamid. Kemampuan pirazinamid adalah membunuh bakteri yang bertahan setelah dilawan oleh makrofag atau bagian dari sel darah putih yang pertama kali melawan infeksi bakteri di dalam tubuh. Obat ini memiliki efek samping seperti peningkatan asam urat dalam darah. Oleh karena itu, orang yang mengkonsumsi pirazinamid itu sangat disarankan untuk selalu rutin untuk mengecek kadar asam uratnya. Selanjutnya anoreksia, bakal terkena anoreksia dia. Terus hepatotoksisitas. Jenis obat yang keempat yaitu etambutol. Etambutol adalah antituberkulosis yang bisa menghambat kemampuan bakteri menginfeksi, tapi tidak dapat membunuh bakteri secara langsung. Cara kerja obat ini yaitu etambutol itu bersifat bakteriostatik, artinya menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang kebal terhadap obat isoniazid dan streptomycin, serta juga dapat menghalangi pembentukan dinding sel oleh mikolik asid. Efek samping dari obat ini yaitu yang mungkin timbul adalah gangguan penglihatan, buta warna, penyempitan jarak pandang, sakit kepala, mual muntah, dan jenis obat yang kelima yaitu streptomycin. Streptomycin adalah antibiotik pertama yang dibuat khusus untuk melawan bakteri penyebab tuberkulosis. Cara kerja obat TBC ini adalah dengan membunuh bakteri yang sedang membelah diri, yaitu menghambat proses pembuatan protein bakteri. Obat ini memiliki efek samping yang mengganggu keseimbangan pendengaran jika dikonsumsi lebih dari 3 bulan. Nah, itulah tadi 5 macam obat yang umum digunakan untuk pengobatan tuberkulosis. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu penyakit tuberkulosis sampai ke cara-cara pengobatannya dan cara pencegahannya. Sudah tahu lah ya. Perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu waspada. Karena tuberkulosis ini adalah penyakit menular. Cara penularannya juga sangat mudah. Contohnya saja, kita berbicara saja dengan orang yang terkena tuberkulosis, itu kita bakal kemungkinan besar juga terinfeksi karena lewat berbicara tadi. Mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam saya berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.